lanjutkan, Ibu-Ibu, materi ketiga di dalam perkuliahan kita. Kita akan membahas tentang hidrodinamika atau di fisika medis kita mengenalnya sebagai fluida, ya, Ibu-Ibu. Fluida, fluida itu apa yang dimaksud dengan fluida? Jadi seperti yang tertera di sini, jadi fluida itu sering disebut juga sebagai zat alir. Jadi kalau kita berbicara fluida, berarti kita berbicara tentang zat alir, ya. Zat alir itu adalah zat yang dapat mengalir. Di dalam tubuh kita juga ada zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah darah di pembuluh darah, ya, atau gas berupa oksigen dan karbon dioksida yang kita hembuskan dan kita tarik, ya. Jadi pada saat respirasi kita juga mengenal adanya zat alir ini, ya, atau fluida ini. Jadi dia bisa berwujud cair, ya, dan juga dia bisa berupa gas. Jadi ada dua macam atau dua tipe ketika kita membahas fluida ini. Contohnya diantaranya itu adalah air, air itu sendiri, kemudian juga darah, ya, darah, kemudian oksigen, kemudian karbon dioksida, kemudian cairan infus, ya, di rumah sakit juga merupakan contoh dari fluida ini. Dan banyak lagi sebenarnya, ya, yang tergabung di dalam fluida ini, ya. Tapi yang familiar kita temui di kehidupan sehari-hari dan juga di rumah sakit, ya, diantaranya adalah ini: air, darah, oksigen, kemudian karbon dioksida, cairan infus, dan sebagainya. Kemudian secara umum ada dua hal pokok yang dipelajari dalam fluida ini, yaitu yang pertama fluida dalam keadaan setimbang, ya. Fluida dalam keadaan setimbang atau tidak bergerak, kita menamakannya di fisika medis dengan statik fluida namanya. Jadi fluida statis, fluida diam, ya. Nah, itu dia. Kemudian hal-hal yang dibahas dalam fluida statis itu diantaranya adalah massa jenis, ya, yang di SMA mungkin barangkali ibu-ibu mengenalnya dengan istilah rho, ya. Rho itu adalah massa jenis. Kemudian tekanan yang kita kenal dengan P, ya. Kemudian ada daya apung, ya, daya apung itu biasanya W. Kemudian ada tegangan permukaan dan sebagainya. Nah, itu yang kita pelajari di dalam statik fluida. Itu kita pelajari dalam statik fluida. Kemudian yang kedua, kita mengenalnya sebagai dinamika fluida atau fluida dinamis, ya. Itu adalah kondisi tidak setimbang. Jadi ketika dia tidak setimbang, maka dia bergerak, ya. Ketika dia bergerak itu, maka dia dinamakan dengan fluida dinamis. Contoh nyata kalau di dalam tubuh kita itu bagaimana cairan darah dia bergerak di pembuluh darah, atau cairan dalam infus itu bergerak, ya, di selang infus itu. Atau juga kalau seandainya kita memasang tabung oksigen ke pasien, maka ketika gas itu beredar dari tabung oksigen ke tubuh pasien atau ke sistem respirasi pasien, maka itu juga dinamakan dengan dinamika fluida. Jadi itu adalah ciri-ciri atau contoh-contoh dari dinamika fluida tersebut. Oke. Nah, maka kita lihat satu-satu bagian, ya, Ibu-Ibu. Yang pertama kita melihatnya di dalam massa jenis. Di dalam massa jenis, ya, kita mengenal istilah yang pertama kali itu adalah massa jenis itu sendiri, ya, atau densitas. Jadi kalau densitas itu sama dengan massa jenis. Dia adalah massa zat persatuan volume. Jadi massa zat itu adalah M, Ibu. Ya, M. Kemudian persatuan volume. Satuan volume itu adalah volume. Ya, kalau M itu satuannya adalah kilogram, maka volume itu satuannya adalah meter kubik, ya, sehingga rho itu satuan utamanya adalah kilogram per meter kubik seperti ini, ya. Jadi kita mengenal, ya, di dalam statik fluida atau fluida statis, massa jenis itu memiliki satuan kilogram per meter kubik. Ya, di mana kita temukan ini? Contoh nyatanya adalah ketika kita mengetahui berapa densitas suatu zat, ya, air misalnya, ya, atau udara misalnya, atau darah misalnya, ya, dan lain sebagainya yang merupakan satuan dari kilogram per meter kubik. Nah, itu dinamakan dengan densitas atau massa jenis. Ini barangkali mohon Ibu catat dulu, ya. Tolong dicatat, ya. Zat yang ada di sini kemudian berapa massa jenisnya karena nanti di persoalan akan muncul. Ya, jadi mohon silakan Ibu catat dulu bagian ini. Ya, saya tunggu, ya. Silakan Ibu catat sebelum saya pindah lagi ke slide berikutnya.
Oke ya, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, ini ada yang di slide kedua, mohon Ibu catat kembali karena nanti di persoalan ya dianggap Ibu sudah mengetahui berapa nilai densitas ya dari masing-masing zat ini. Silakan dicatat kembali Ibu. Oke, jadi ini ya masing-masing Ibu ya. Ini merupakan zat ya yang memiliki massa jenis tertentu ya. Dan massa jenis ini nanti memang akan mempengaruhi ya suatu sistem ya, terutama zat atau bahan yang kita sedang lihat seperti itu. Kita lanjutkan Ibu, ini salah satu contoh ya ketika misalnya kita menggunakan ya bagian eh, massa itu ya dengan mengetahui massa jenis yang sudah ada di dalam tabel tadi. Kita contohkan ini dalam ruang perawatan bayi atau kita kenal dengan istilah perinatologi. Ukuran ruangan itu misalnya panjang lantainya 5 meter, kemudian lebar lantainya itu 4 meter, dan tinggi-tinggi langitnya itu 3 meter. Pertanyaannya, berapakah massa udara dalam ruang tersebut? Berarti yang ditanya sekarang adalah massa udara. Maka yang diketahui, ini sudah ada di catatan kita tadi. Rho udara itu adalah 1,2 kali kilogram per meter kubik. Ya, tadi kita sudah catat, ya, rho udara itu. Maka panjangnya itu adalah 5 meter, lebarnya itu adalah 4 meter, tingginya itu adalah 3 meter. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa massa udara atau M. Ya, maka tentu untuk mencari berapa nilai M ini, kita tahu bahasanya rho itu adalah sama dengan M per V. Ya, rho itu sama dengan M per V. Maka kalau M saja yang dicari berarti rho kali V. Ya, rho kali V. Rho-nya adalah massa jenis udara. V ini adalah volume dari ruangan perinatologi. Ya, maka volume dari ruang perinatologi itu sama dengan balok. Ya, itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjangnya 5, lebarnya 4, kemudian tingginya 3. Sehingga kita mendapatkan volume dari ruang perinatologi itu adalah 60 meter kubik. Nah, kita sudah dapat volumenya ini. P-nya sudah kita dapat, kemudian rho-nya sudah ada. Berarti M-nya tinggal kita mengalihkan antara rho tadi dikali dengan P. Sehingga kita mendapatkan 1,2 kilogram per meter kubik dikalikan dengan 60 meter kubik. Maka ini habis ya, kita mendapatkan 1,2 kali 60 itu adalah 72 kilogram. Artinya massa udara di dalam ruang perinatologi itu adalah 72 kilogram. Ya, mohon Pak dipahami ya Ibu ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan berapa massa udara di ruang perinatologi. Oke, oke Bu ya. Itu salah satu contoh ya. Kemudian yang kedua, di dalam mekanika atau di dalam statik fluida atau fluida statis itu, kita juga mengenal istilahnya tekanan, ya, tekanan dalam fluida. Tekanan di dalam fluida itu ketika fluida itu berada dalam keadaan tenang, ya, tanpa riak, ya, maka fluida itu akan memberikan gaya tegak lurus ke seluruh permukaan kontaknya, ya, sehingga dinding bejana atau mungkin bejana yang tercelup ke dalam fluida sehingga akan ada ya bagian atau efek ketika air itu bergerak. Nah, coba ibu-ibu rasakan ya ketika kita berada di bawah kaki kita berada di air, kemudian airnya bergerak. Apa yang terasa? Biasanya kaki kita itu terbawa oleh arus air. Itu menandakan bahwasanya ada tekanan dalam cairan tersebut atau di dalam air tersebut. Maka tekanan di dalam air itu tekanan di dalam air itu sama saja dengan gaya yang diberikan kepada benda, katakanlah tadi kaki tadi, kemudian bergantung kepada berapa luas permukaan kolam ya atau sungai. Jadi nanti tekanan di dalam tekanan yang terjadi pada kaki kita itu oleh
air yang mengalir itu bergantung kepada yang pertama adalah gayanya, kemudian juga bergantung kepada luas permukaan. Maka kita mengenal istilahnya P itu sama dengan F dibagi dengan A. Ya, F dibagi dengan A itu artinya tekanan itu bergantung kepada gaya yang diberikan kepada suatu benda dibagi dengan berapa luas permukaan benda tersebut. Ya, maka kita mengenal P ini sama dengan, karena F ini adalah Newton, A-nya adalah meter kuadrat, maka P itu sama dengan Newton per meter kuadrat. Ya, atau sama dengan Pascal. Karena 1 Newton per meter kuadrat itu sama dengan 1 Pascal. Nah, ini yang kita mengenal bahwasanya tekanan itu satuannya adalah Pascal. Kenapa Pascal? Karena Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Begitu. Ya. Nah, kemudian Ibu-ibu, tekanan dalam fluida itu ya ke dalam berpengaruh terhadap tekanan dalam fluida. Contoh, tekanan atmosfer akan berkurang jika ketinggian bertambah. Jadi kalau seandainya ibu-ibu pergi naik pesawat itu semakin tinggi ya, sekian ribu kaki dari permukaan, maka biasanya tekanan atmosfer itu akan semakin berkurang. Makanya kita banyak disuruh yang tidak boleh dilakukan ya ketika berada di ketinggian misalnya 35.000 kaki. Ya. Kenapa? Karena tekanan itu semakin berkurang. Kemudian ketika Anda menyelam ke dalam air, jadi ketika kita menyelam dalam air, telinga kita itu akan merasakan bahwa tekanan semakin bertambah dengan cepat sesuai dengan kedalaman penyelaman. Semakin ke dasar kita, maka biasanya telinga kita itu merasakan adanya tekanan yang semakin tinggi. Ya. Nah, itu. Ini sebenarnya berhubungan dengan tekanan dalam fluida ini. Seperti Blaise Pascal mengatakan, ya, Blaise Pascal ini adalah seorang ilmuwan Prancis memperkenalkan hukum Pascal yang mengatakan bahwasanya tekanan yang diberikan pada fluida tertutup, ya, fluidanya harus tertutup, akan diteruskan tanpa mengalami pengurangan ke setiap bagian fluida dan dinding bejana. Jadi kalau seandainya ada 3 bagian dinding bejana, maka nanti ya tekanan yang diberikan itu akan sama, ya, akan sama. Bagaimana konsepnya? Maka konsepnya itu sama dengan ini. Ya, P itu ya tekanan itu sendiri sama dengan F1 ya. Katakan ini adalah F1 berarti tekanan yang diberikan pada bejana 1. A1 ini adalah luas permukaan bejana 1. Kemudian F2 ini adalah tekanan yang diberikan kepada bejana 2 dan A2 ini adalah luas permukaan bejana 2. F3 ini adalah tekanan yang diberikan kepada bejana 3 dan A3 ini adalah luas permukaan pada bejana 3. Sehingga kita bisa menemukan hukum Pascal di sini bahwasanya P itu sendiri sama dengan F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2 itu sama dengan F3 per A3. Jadi semakin banyak pun nanti cabang dari bejana ini maka dia akan sama. Sama dengan F4 per A4, sama dengan F5 per A5 dan seterusnya. Ya. Artinya tekanan yang diberikan atau gaya yang diberikan kepada semuanya itu harusnya sama. Ya, tetapi tentu nanti dia akan dipengaruhi oleh luas permukaan. Kalau seandainya luas permukaannya berbeda. Nah, gitu. Saya contohkan ini, Ibu-ibu. Ya. Ya, pada gambar tadi, ya jika diketahui luas penampang A1 ya, A1 ini misalnya 1 meter persegi, A2 ini misalnya 4 meter persegi, dan A3 ini itu sama dengan 9 meter persegi, sedangkan gaya F1 sebesar 200 Newton. Nah, ini gaya F1-nya diketahui. Maka berapa Newton kah gaya F2 dan F3? Berarti dengan mempergunakan rumus tadi, P sama dengan F1 per A1, sama dengan F2 per A2, sama dengan F3 per A3, maka kita bisa mencari nilai P-nya. Ya, F1-nya 200 Newton, A1-nya 1 meter persegi, A2-nya sama dengan 4 meter persegi, A3-nya itu sama dengan 9 meter persegi. Tentu ya, dengan mempergunakan rumus tadi, kita bisa mendapatkan nilai P-nya. Sehingga P itu sama dengan F1 per A1. Kita dapatkan 200 Newton tadi ya, kemudian dibagi dengan 1 meter persegi, tentu P-nya sama dengan 200 Newton per meter kuadrat atau meter persegi. Ini yang sama dengan 200 Pascal, ya, 200 Pascal. Maka dengan cara yang sama, tentu kita juga bisa mencari berapa nilai F2, karena P itu sama dengan F2 per A2, ya, sehingga P-nya sudah kita cari, dapat, sehingga F2-nya itu sama dengan P dikali dengan A2. Ya, ini dasarnya dari P itu sama dengan F2 per A2. Sehingga F2 yang dicari itu sama dengan P dikali dengan A2. P-nya 200 Newton per meter persegi dikali dengan 4 meter per meter kuadrat ini habis, ya, sehingga
200 dikali 4 sama dengan 800 Newton. Bisa dipahami ya, Ibu ya. Kemudian F3 juga seperti itu, ya, sama saja. P itu sama dengan F3 per A3, sehingga F3 itu sendiri sama dengan P dikali dengan A3. P-nya itu 200 Newton, kemudian A3-nya itu 9 meter persegi, sehingga kita dapatkan F3-nya itu sendiri adalah 1800 Newton. Nah, inilah cara mencari berapa F2 dan F3 sesuai dengan pertanyaan soal ini. Ya, apa artinya? Kita harus mengetahui bahasa persamaannya itu dasarnya adalah seperti ini. Ya, P itu sama dengan F1 per A1, sama dengan F2 per A2, sama dengan F3 per A3. Jadi, apapun F-nya nanti yang dicari, maka tentu F yang belum diketahui dan berapa luas permukaan yang sudah diketahui, kita bisa mencari pertanyaan yang ada di dalam persoalan. Paham ya, Bu ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, fluida ini. Ya, karena memang di fluida ini ya kita harus memperhatikan ya hukum-hukum yang ada di dalam fluida tersendiri ya. Yang kedua ini adalah tentang tekanan. Ada cara yang lebih gampang sebenarnya Bu ya. Kita bisa membuat persamaan yang jauh lebih praktis ya. Kita tidak usah pakai nilai P-nya ya, dengan catatan kita membuat persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 sama dengan F3 per A3, maka kalau seandainya satu F-nya diketahui dan A yang lainnya diketahui, maka tentu F2 dan F3 dapat dicari. Ya, caranya kurang lebih mirip dengan ini, tapi biasanya akan lebih simple atau lebih gampang. Ya, jadi nggak perlu membuat rumus ini. Tinggal kita membuat F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya ada, yang lain F2-nya dicari, A1 dan A2-nya ada. Tentu F2 ini bisa kita cari. Terbayang Ibu Anissa? Ya, Pak. Ya, oke ya. Sip. Kita lanjut ya. Jadi nanti aplikasi dari pelajaran tekanan itu nanti kita akan melihat bagaimana peredaran darah di pembuluh darah ya. Biasanya semakin sempit luas permukaan nanti akan menghasilkan tekanan semakin besar ya. Kenapa dikatakan tekanan semakin besar? Karena akan ada nanti bagian yang dipaksa untuk mengalir ya. Makanya nanti kalau seandainya di rumah sakit ya peristiwa terjadinya misalnya salah satunya penyakitnya stroke ya, salah satunya ini ya, terjadinya penyempitan pembuluh darah. Kalau terjadinya penyempitan pembuluh darah, artinya darah tidak bisa mengalir dengan baik atau dengan smooth ya, sehingga nanti akan terjadi dada berdebar-debar, jantung berdebar-debar gitu ya, atau ketidaknyamanan pasien ya, itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang bisa muncul karena adanya gangguan pada peredaran darah di pembuluh darah. Ya, itu. Maka ini sudah bisa kita aplikasikan hukum tadi. P sama dengan F1 per A1, sama dengan F2 per A2, F3 per A3. Atau menggunakan rumus langsung F1 per A1 sama dengan F2 per A2, sama dengan F3 per A3. Seberapa banyak pun nilai A-nya ini pasti mengikuti nanti berapa nilai F-nya. Dengan salah satu nilai F diketahui, maka semua nilai F-nya ini nanti akan bisa kita cari. Ya, nah itu seperti itu. Begitu juga ya kalau luas penampang yang ditanya juga seperti itu ya. Tinggal membalik-balikan rumus saja. Oke, seperti itu. Kemudian ibu-ibu ya, peristiwa yang terjadi juga di alam ya, itu yang kita kenal dengan istilah keterapungan ya. Bagian mana atau benda mana yang terapung dan benda mana yang tenggelam ya. Itu dipengaruhi oleh yang dinamakan dengan massa jenis yang kita catat tadi ya, massa jenis yang kita catat tadi. Biasanya kalau massa jenisnya lebih rendah dari massa jenis tertentu, maka benda itu biasanya akan terapung. Kalau lebih besar dari massa jenis tertentu, maka dia akan dua kemungkinan, bisa jadi melayang, bisa juga tenggelam. Tapi kebanyakan kalau biji itu berat jenis ya, lebih besar dari biji tertentu, maka dia akan tenggelam. Ya, kita contohkan ini. Jadi benda akan terapung dalam air jika memiliki densitas lebih kecil daripada air ini dibandingkan dengan air. Ya, pertanyaannya, manakah yang terapung dalam air? Ya,
Terapung berarti BJ-nya lebih kecil dari BJ air atau massa jenis air. Darah. Coba Bu Anissa, berapa tadi massa jenis darah yang sudah dicatat? Berapa tadi massa jenis darah? Ada dicatat tadi Bu? Atau siapa yang mencatat tadi? Berapa massa jenis darah? Ada yang mencatat? Kalau massa jenis air tadi 1,2 kg per meter kubik ya. Kalau massa jenis darah berapa? Berapa? Berapa massa jenis darah? Ayo, ayo, catatan tadi. Makanya saya suruh minta tolong catat dulu. Ya, berapa massa jenis darah? Bu Suci, Bu Suci Rahmawati, Bu Siti. Ayo, berapa massa jenis darah? Ayo, 1,654 Pak. kalau 1,654 berarti lebih besar atau lebih kecil? Ya, itu lebih besar atau lebih kecil dari 1,2 kilogram per meter kubik? Le- Lebih besar Pak. Kalau lebih besar berarti darah dia terapung atau terbenam. Ini baca nih, benda akan terapung dalam air jika memiliki densitas lebih kecil daripada air. Berarti dia terapung atau tenggelam, Bu Anissa. Nah, jadi catatannya ya untuk ibu-ibu ketahui ya, jikalau ya massa jenis masing-masing ini lebih kecil dari massa jenis air, maka dia akan terapung. Tapi kalau lebih besar dari massa jenis air, maka dia akan tenggelam. Ya, jadi yang makanya perlu ibu-ibu mencatat yang bagian ini tadi. Ya, nah ini. Ya, jadi ini mohon dicatat ya berapa massa jenisnya. Ya, maka karena apa? Karena nanti memang akan ditanya juga ya ketika ibu-ibu ujian. Ya, makanya tadi saya minta tolong ini dicatat. Oke, jadi nanti mau tolong lagi disimak kembali ya slide ini sehingga bisa membahas ini ya mana yang terapung dan mana yang tenggelam. Pertanyaannya ini jelas ya mana yang terapung dalam air ya. Darah pasti tidak. Es bagaimana? Coba dicek nanti. Gliserin seperti apa? Dicek nanti. Air raksa juga seperti itu dan alkohol juga seperti itu. Mana yang terapung? Karena pertanyaan di sini hanya mana yang terapung dalam air ya. Mana yang terapung dalam air. Yang kedua, nah ini dua benda lagi atau dua zat. Mana dari pasangan zat berikut yang berada di bagian bawah jika dicampur? Ini dicampur, ya, air dan alkohol. Kalau dicampur dia mana yang di bawah, mana yang di atas? Ya, itu juga berdasarkan tadi massa jenisnya, ya. Massa jenis lebih rendah dia akan di bawah, di atas. Massa jenis lebih tinggi dia akan di bawah, ya. Darah dengan air juga seperti itu, ya. Gliserin dan alkohol juga seperti itu, ya. Es dan darah juga seperti itu. Darah dan alkohol juga seperti itu. Jadi nanti mohon ya ibu-ibu dicek kembali ya mana dari bagian benda ini yang terapung ya, mana yang tenggelam ya. Ya, mana yang di atas, mana yang di bawah. Begitu ya. Jadi ini sudah merupakan ya bagian ya dalam tubuh kita atau dalam pembelajaran fisika medis ya untuk mengetahui mana zat itu yang di atas, mana yang di bawah. Ya kalau kita melihat ya di dalam tubuh kita itu juga akan banyak kebanyakan cairan ya. Jadi kita juga bisa mengecek ya kalau seandainya sesuatu benda masuk ke dalam tubuh kita, maka posisinya itu nanti di mana? Ya di atas atau di bawah itu tergantung dari densitas daripada massa atau zat tersebut. Oke. Kemudian ibu-ibu satu lagi di dalam fluida ini ya ini fluida yang bergerak ya atau dinamika fluida itu kita bisa melihat aliran zat dalam pembuluh darah ya aliran zat dalam pembuluh ya apabila sebuah lempengan kaca ini contoh untuk viskositas ya yang diletakkan di atas permukaan zat cair
kemudian digerakkan dengan kecepatan V. Dia digerakkan dengan kecepatan V. Maka molekul di bawahnya itu akan mengikuti kecepatan kaca sebesar V juga. Ini disebabkan oleh adhesi. Adhesi itu adalah zat atau kompartemen atau bagian yang sama, ya, adhesi. Di mana lapisan zat cair dengan kaca itu, ya, zat cair dengan kaca itu bisa dikatakan adhesi, ya. Di mana cairan yang lebih jauh dari kaca berusaha mengerem kecepatan tersebut dan seterusnya. Sehingga zat yang paling jauh dari kaca itu memiliki kecepatan nol. Aplikasi ilmu inilah yang digunakan dalam mengetahui kecepatan alir dari zat cair yang kita kenal dengan alatnya itu dinamakan dengan viskositas, ya. Uh, Alatnya dinamakan dengan viskometer, tetapi keilmuannya dinamakan dengan viskositas. Maka aliran zat dalam pembuluh itu untuk aliran di dalam pembuluh hampir sama dengan contoh yang tadi, ya, di mana dorongan gaya lebih besar berada di tengah lumen pembuluh. Jadi gaya itu lebih besar berada di tengah pembuluh darah kita itu, bukan di tepi-tepinya, tapi di tengahnya. Sehingga ketika ada gangguan di tengah pembuluh darah itu, biasanya itu yang menyebabkan terjadinya kita berdesir, istilah kitanya tasiruf darah kita gitu. Nah, itu yang menyebabkannya. Artinya apa itu? Makin ke tepi kecepatan aliran makin rendah. Jadi kalau kita lihat selokan kita saja, semakin ke tepi, ya, selokan yang ada di rumah kita itu semakin ke tepi dia semakin lambat pergerakannya. Tetapi pas di tengah itu biasanya uh, alirannya itu semakin cepat. Ya, dengan mengingat bahwasanya formula tekanan itu adalah P sama dengan F per A, maka kecepatan aliran itu akan membentuk parabola. Nah, jadi itulah yang menyebabkan ya, semakin dia ke tengah, itu kecepatannya itu semakin besar. Ya. Karena memang P itu sama dengan F berbanding dengan luas permukaan. Gaya paling maksimal itu memang berada di bagian tengah. Ya, seperti itu. Nah, maka aplikasi-aplikasi contoh-contoh tadilah itu yang diaplikasikan kepada alat yang dinamakan dengan viskometer dengan keilmuannya adalah viskositas, ya, yang kita kenal dengan aliran zat dalam pembuluh. Artinya apa? Volume zat yang mengalir itu melalui penampang A setiap detik dinamakan debit, ya. Jadi air atau darah yang mengalir di penampang A yang di tengah-tengah tadi setiap detik itu dinamakan dengan debit yang mengalirnya. Kemudian dalam aliran zat itu dia melalui pembuluh ini berlaku hukum Poisson namanya. Ya, hukum Poisson ini menyatakan bahwa cairan yang mengalir melalui suatu pipa itu akan berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa. Ya, dia akan berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa. Jadi dia pangkat 4 jari-jari pipanya, PR pangkat 4-nya. Ya, di mana nanti V-nya itu adalah jumlah zat yang mengalir per detik yang kita kenal dengan flow rate. Nah, inilah yang dinamakan dengan kecepatan alir itu. Kemudian ini eta, eta ini yang dinamakan dengan viskositas. Untuk air itu nilainya adalah 10 pangkat minus 3 Pascal pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian untuk darah nilainya 3 sampai dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 Pascal. Nah, ini sudah ketetapan nilainya. Dia tergantung persentase sel darah merah. Jadi ingat ya, yang paling dominan juga dalam tubuh kita itu adalah sel darah merah. Seberapa besar persentase sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita, maka nilainya itu bergantung nilai viskositasnya. Jadi R-nya ini adalah jari-jari pembuluh darah dalam satuan meter. Kemudian L-nya ini adalah panjang pembuluh darah, L-nya itu adalah panjang pembuluh darah dalam satuan meter, dan P-nya itu adalah tekanan P1 dan P2. Berarti nanti akan dihitung, akan ditandai ya pergeseran pembuluh darah itu ditandai ini adalah titik A, ini titik B, maka A itu adalah P1, B itu adalah P2, atau dibalikan, terserah. Ya, yang penting nanti kita akan melihat berapa jarak peredaran darah di dalam pembuluh darah kita sehingga kita mengetahui berapa nilai P1 dan berapa nilai P2. Yang jelas P1 dan P2 itu adalah tekanan. Oke. Kemudian ya rumus tadi itu bisa juga dinyatakan sebagai flow rate atau volume per detik, ya, flow rate, laju arah, ya, laju arusnya, di mana dia merupakan perbandingan antara tekanan dengan tahanan, pressure dengan resistance, ya. Di mana tadi keterangannya pressure yang tadi kita bikin itu adalah dari P1 ke P2 dan resistennya itu adalah 8 eta kali L tadi, ya,
dikali dengan P dibagi dengan pi R pangkat 4. Ini satuannya dalam Newton second per meter pangkat 5. Ya, seperti itu. Kemudian aliran zat dalam pembuluh darah kita itu dia dipengaruhi oleh tahanan. Ya. Tahanan terhadap zat cair dipengaruhi oleh yang pertama oleh panjang pembuluh. Semakin panjang pembuluh maka semakin besar tahanan itu. Kemudian juga dipengaruhi oleh diameter pembuluh. Semakin besar diameter pembuluh maka semakin besar juga tahanan yang terjadi pada zat yang mengalir. Kekentalan zat cairnya pun juga seperti itu. Semakin menyempit dia, biasanya kekentalan itu semakin kental ya. Semakin besar pembuluh darahnya, maka kekentalan zat cair atau darah di dalam pembuluh darah kita itu juga semakin berkurang. Tekanan juga seperti itu. Semakin kecil diameter pembuluh darah kita, biasanya tekanannya semakin besar. Sehingga tahanannya pun semakin tinggi ya. Kemudian efek panjang pembuluh darah terhadap debit, diantaranya makin panjang pembuluh, maka aliran akan mendapatkan tahanan semakin besar, ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, sehingga debit akan berkurang, ya. Jadi panjang pembuluh itu menyebabkan tahanan semakin besar, sehingga debit akan berkurang. Kenapa debit akan berkurang? Karena dia tetap akan bergerak di bagian A tadi, di bagian tengahnya, sementara di bagian lain akan memperbesar tahanan sehingga kalau semakin panjang dia, maka akan semakin besar tahan yang terjadi pada pembuluh darah tersebut. Paham ya Ibu-Ibu ya? Oke. Kemudian efek dari diameter pembuluh terhadap debit ya. Kalau tadi panjang apanya ya, panjang pembuluhnya. Sekarang diameternya ya. Makin besar diameter penampang ya, maka aliran akan mendapatkan tahanan semakin kecil ya. Semakin besar maka tahanan semakin kecil sehingga debit air semakin besar. Efek kekentalan zat cair terhadap debit, semakin kental suatu zat maka semakin besar gesekan terhadap dinding pembuluh. Akibatnya tahanan semakin besar maka semakin kental suatu zat dan debitnya makin kecil ya, akan semakin kecil ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah perubahan kecepatan alir darah pada penderita anemi? Kalau ada kasus pasien menderita anemi, ya, apa yang terjadi? Maka di sana akan ada efek tekanan terhadap debit, ya, akan ada efek tekanan terhadap debit. Apabila tekanan zat cair pada salah satu ujung pembuluh lebih tinggi daripada ujung lainnya, maka zat cair akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Dengan demikian, tekanan itu berbanding lurus dengan aliran. Ya, jadi tekanan itu berbanding lurus dengan aliran. Jadi aliran yang tinggi dan aliran yang rendah itu juga mempengaruhi debit itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, ini pembahasan kita di pertemuan kita ketiga. Sampai di sini ada yang mau ibu-ibu tanyakan? Silakan. Saya mungkin barangkali minta Ibu untuk mencatat bagian ini ya, karena jujur ini keluar dalam ujian Ibu ya. Tolong Ibu catat di bagian ini, ya. Tolong dicatat masa jenis ini, untuk bisa menjawab pertanyaan kita yang tadi ini, ya. Karena biasanya pertanyaan seperti ini keluar ya di dalam ujian. Ya ini, ya. Tolong Ibu catat ya, yang bagi yang belum, atau silakan screenshot boleh juga, ya. Silakan di screenshot. Sampai ini ya, di sini pertemuan kita yang kedua, yang ketiga, kita insya Allah ketemu lagi besok ya di jam yang sama untuk pertemuan kita yang keempat. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Tidak, Pak. Tidak ya, kalau tidak kita akhiri ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.